pagi, terus kebetulan ya memang sebelumnya kan kita memang ya kita kan sahabatan ya, jadi aku pas terakhir sama istriku ke rumahnya tuh emang sempet ketemu, aku semanggil opa, ketemu papi itu udah apa sesek, bebku sesek nih dadanya gitu. Nah jadi terakhir pun ketemu Mona, aku masih tanyain kabar papi. Mona bilang papi alhamdulillah udah mendingan, udah tinggal. Ya kan papi ini sebenarnya ini panutan kita, Om. Jadi selain papi ini anak ya, ibadahnya ngelebihin kita yang Islam gitu ya, dari lahir. Tapi ya gimana, kita kayak tadi Brasko bilang nih panutan gue, enggak lah, panutan kita semua. Kita sampai malu kadang-kadang sholat harus di masjid kalau gitu. Gayanya dari dulu udah terkenal kayak gitu. Dalam keadaan sakit pun masya Allah, jadi nggak pernah nggak sholat di masjid. Dan alhamdulillah meninggalnya juga masya Allah ya, lagi baru selesai wudhu mau sholat malam, mau sholat tahajud. Jadi meninggalnya insya Allah dalam keadaan bersuci, walaupun katanya nggak sempat menunaikan sholat qiyamul lail, tapi insya Allah udah dicatat Allah. Dan alhamdulillah maksudnya meninggalnya ya insya Allah lah ya Mbak ya, insya Allah husnul khatimah. Udah langsung jalanin semua. Kenangan terakhir apa sih Bang Deddy nih Kak Nisa? Terakhir pas kita ke rumahnya, kita kebetulan Mona kan curhat gitu ya, Beb, coba deh lo ketemu sama Alicia gitu. Udah akhirnya kita masuk ke kamarnya dan ya kita bercanda lah gitu, semangatin papi. Tapi waktu itu memang situasinya, kondisinya papi udah sesek banget, jadi udah pakai oksigen kan gitu loh. Dan kita juga tadinya nggak kepengen, ya semua orang kalau lagi sakit kan nyaman untuk menjenguk gitu loh. Jadi aku nunggu kode aja dari Mona, begitu Mona bilang nggak apa-apa Nestel kesini aja gitu. Jadi ya alhamdulillah kita masih dikasih rezeki untuk menjenguk papi ya gitu. Ketemu ya. Terus kita semangatin papi, semangat gitu, karena kan bolak-balik harus berobat ke rumah sakit. Yang bikin papi waktu itu mungkin sedih adalah yang biasanya kemana-mana satset jalannya sendiri, terus tiba-tiba harus sesek gitu, jadi kayak menghambat aktivitasnya. Itu sih yang bikin ya, itu yang bikin paling sedih gitu. Mungkin bisa dibilang meninggalnya dalam keadaan mendadak gitu, melihat kebukaan yang ada dalam Mbak Mona sendiri. Banget. Sekaget apa sih? Mona sih pecah ya tadi, jadi benar-benar ya pecah, sepecah-pecahnya, karena tadi malam tuh kita masih WhatsAppan sama Mona juga nggak cerita gimana, kita selalu nanya update, papi gimana Monce, bokap gimana Monce gitu, ya masih gitu deh, masih observasi terus bolak-balik. Tadi malam tuh Mona masih di puncak, tahu aku dia lagi syuting. Terus tiba-tiba subuh aku pertama kali yang baca grupnya, bokap meninggal gitu, aku ngomong di grup, aku yang pertama kali baca, udah aku langsung kaget. Jadi Mona ya sedih, terpukul banget, jadi dia sempet yang histeris ya. Jadi pas aku peluk tuh ya dia histeris, karena mungkin ya gimana sih ya, mendadak kehilangan papi gitu ya, pasti bukan sesuatu yang mudah gitu. Dan Mona tuh benar-benar kesayangannya papi banget kan. Dan papi tuh lumayan terakhir Mona tuh galak gitu ya, kayak papi tuh cuma nurut ya sama Mona. Jadi terakhir tuh papi agak sulit dinasehatin, kayak papi jangan banyak gerak, nggak usah jalan sendiri, nggak usah pulang ke Bekasi. Jadi ya pas lagi meninggal memang lagi di rumah papinya di Bekasi, makanya dibawa ke rumah Mona itu subuh setelah meninggal gitu. Jadi meninggalnya memang bukan di rumahnya Mona, di rumah papinya di Bekasi gitu. Jadi benar-benar terpukul lah, histeris. Mona histeris sekali ya, masih kayak nggak percaya lah. Jadi dia kelihatannya kuat, tapi kalau udah dipeluk ya, kita udah saking deketnya, apa ya, dengan pelukan aja tuh udah apa ya, hati tuh udah saling bicara. Aku tahu banget dukanya Mona kayak apa. Kak, sosok almarhum di mata kakak itu seperti apa? Itu yang tadi kita bilang, sosoknya masya Allah, beliau itu mualaf dan ibadahnya masya Allah, nggak pernah sholatnya nggak di masjid, Di atas rata-rata. ibadahnya masya Allah, Islamnya masya Allah.
Kalau sehari-hari aja pakai bajunya juga pakai baju gamis, pakai peci. Jadi panutan lah kita yang muda-muda gitu ya, ngelihat seorang mu'alaf yang taatnya dan takwanya tuh melebihi kita yang muslim dari lahir. Dan waktu sakit kemarin Mona cerita yang bikin dia sedih itu kenapa dia sakit jadinya dia nggak bisa ke masjid gitu loh, Karena sesak. gitu Jalan. loh. Dia sedihnya di situ gitu, jadi gila banget ya maksudnya, ibadahnya bukan main gitu, makanya alhamdulillah yang meninggalnya sama ya sudah mati begitu lagi mau menjalankan Sholat ya mulai ya. Oke. Doanya Doanya. Bu Aid buat almarhum. Ya, yang pasti mudah-mudahan diampuni segala kesalahan kejelasan, dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diberikan lapang kubur, diterangi alam kuburnya. Mudah-mudahan anak-anaknya semua bisa memberikan doa yang nggak berhenti, karena hanya doa dari anak yang soleh yang terus mengalir. Mudah-mudahan Papi seumur hidupnya kan sayang sama Allah. Kali ini aku berharap sekarang Allah yang sayangin Papi. ya udah di tempat yang baik lah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang paling penting adalah keluarga dikasih kabar. Terima kasih. Terima kasih.